Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas soal tadi kawan-kawan, ya Indonesia U17 versus Panama U17. Berakhir imbang lagi nih Indonesia. Harusnya kan bisa menang lawan Panama ini yang eh, menit-menit terakhir tadi di babak pertama itu sial juga itu kan, sempat kecolongan satu di pertambahan waktu itu. Ini nih menarik sekali juga kalau kita bahas di Indonesia versus Panama U17 ini kawan-kawan. Di sini kita lihat Indonesia ada di urutan ketiga dan ini juga aduh asli kacau Ekuador ini tiba-tiba gacor lawan Maroko, dia kasih 2-0 itu Ekuador. Maka dari itu Ekuador ada di posisi pertama, maka laga selanjutnya Indonesia wajib menang lawan Maroko. Ini akan kita bahas lebih jauh lagi kawan-kawan. Kita lihat kombinasi permainan, kemudian statistik dan sebagainya. Coba kita bahas lebih jauh lagi. Ya kawan-kawan, seperti kita lihat di sini Indonesia turun dengan formasi 4-3-3, sedangkan Panama turun dengan formasi 4-4-2. Sebenarnya di menit-menit pertama atau babak pertama itu permainan Indonesia jujur sangat membosankan. Saya agak gemas juga lihat itu. Nggak ada di press Panama press di di back itu semuanya panik, kemudian area tengahnya kebanyakan umpan-umpan salah, umpan error passingnya itu jelek sekali di awal-awal babak pertama itu. Dan babak kedua baru saya pelajari kawan-kawan, ternyata di babak kedua ini memang sengaja Indonesia parkir bus di awal babak pertama karena mungkin untuk menghemat energi, istilahnya menghemat stamina, karena pas ketika kemarin lawan Ekuador itu kan Indonesia keteteran di menit-menit 60 ke atas kan, itu persoalan stamina kawan-kawan. Dan akhirnya PR itu bisa dijawab oleh Bima Sakti di laga kali ini, karena Bima Sakti langsung menurunkan tempo permainan di awal-awal babak pertama, kemudian menggenjotnya di babak kedua, khususnya di akhir-akhir babak kedua itu kan terlihat stamina pemain kita itu masih bagus semua, press masih fresh semua, ditambah Bima Sakti kembali merolling pemain di wilayah tengah, itu sangat membuat suasana semakin fresh, penyerangan sudah semakin kondusif, hingga kemudian tiba di menit 53 Indonesia akhirnya bisa membobol Panama lewat sundulan dari bola crossing. Lagi-lagi Hoki Caraka mainnya keren banget ini Hoki Caraka, semoga bisa konsisten sampai level senior. Ini bisa jadi regenerasi dari Bambang Pamungkas kalau saya lihat ini Hoki Caraka ini. Dan Hoki Caraka, kakak maksudku, Arkan kakak. Sorry, bukan Hoki Caraka ya, tapi Arkan kakak, kawan-kawan. Itu keren sekali Arkan kakak di match ini dari lawan Ekuador, kemudian lawan Panama. Keren sekali ini striker timnas kita. Tidak usah kita bahas soal Panama kawan-kawan, kita lanjut saja persoalan statistik. Coba kita lihat statistik dari permainan kedua kesebelasan ini. Ya, kita punya tembakan 8, sedangkan Panama itu ada 15 tembakan kawan-kawan. Kemudian tembakan ke arah gawang kita punya 4. Chance-nya kita itu luar biasa 4, dan Panama cukup 2. Ya, ini yang salah satunya berbuah gol itu. Dan penguasaan bola kita harus akui Panama di sini menang 57% dan Indonesia hanya 43%. Operan juga Panama lebih terlihat, memang operan-operannya, passing-passingnya lebih bagus. Ini PR-nya juga PR-nya juga Bima Sakti. Itu persoalan passing. Passing banyak sekali yang passing error, terutama ketika di press. Itu para pemain belum paham mau ngalirin bola kemana, belum mau lihat
temannya kemana. Itu kalau pemain timnas di awal-awal kena press, itu semuanya kayak bingung. Ini yang kemudian harus secepatnya dibenahi oleh Bima Sakti, kawan-kawan. Kemudian kita lihat juga di sini di pelanggaran, timnas kita punya 8 kali pelanggaran dan Panama 18. Kartu kuning Panama punya 3 dan kita cuma 1. Kartu merah sama-sama nggak ada. Ini kerennya kedua kesebelasan ini, entah kenapa, apakah mereka tidak bisa melakukan jebakan offside atau seperti apa, tetapi kita lihat offside di sini nggak ada sama sekali, 0-0 sama-sama. Tendangan sudut Panama lebih banyak, 6-2. Kita cukup peluang kita dari tendangan sudut itu sangat minim di pertandingan ini. Jadi seperti itu kawan-kawan, statistik pertandingan, statistik utama. Sedangkan permainan secara umum, kita punya akurasi operan cuma 77%. Bayangkan kawan-kawan, banyak sekali itu kan di babak pertama. Sekali lagi saya katakan, ketika di press banyak sekali operan yang gagal, banyak sekali passing yang error, kawan-kawan. Dan kemudian Panama itu punya 84% operannya yang bagus, sehingga di situ bisa terjadi banyak operan di wilayah itu. Akurasi operannya itu mereka ada 355 dan kita hanya 253. Sebenarnya secara game plan kita harus akui Panama tampil baik daripada kita, yaitu. Dan memang dari segi di atas kertas Panama ini kan memang kita harus akui mereka sudah unggul itu. Mereka unggul dibanding kita, dan ya saya rasa sekali lagi ini yang kemudian kita ambil pelajaran, dan laga selanjutnya lawan Maroko ya harus timnas Indonesia diwajibkan menang kalau ingin masuk di fase gugur itu, karena poinnya cuma 2 sedangkan Maroko kan poinnya 3 itu, dan Ekuador poinnya 4. Jadi mau tidak mau Indonesia harus atau wajib menang kalau mau maju di putaran selanjutnya. Dan semoga kita berdoa sama-sama, kita bagaimanapun kondisinya, seburuk apapun permainan timnas Garuda kita, ya kita harus dukung, kita harus berikan support, dan kita harus selalu mendoakan yang terbaik buat timnas kita. Semoga kedepannya bisa semakin fresh, bisa semakin permainannya berkembang, dan seluruh elemennya bisa berkembang. Maka dari itu semangat semuanya, terus maju persepak bolaan tanah air. Saya pikir itu saja. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat laga tadi? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.